Sejumlah kampung wisata tematik di Kota Malang kembali buka setelah Kota Malang turun ke level 2 PPKM. Salah satunya kampung tematik warna-warni yang mulai buka pasca Kota Malang turun ke level 2 PPKM pada Oktober lalu. Dibukanya kampung wisata tematik warna-warni, pengunjung yang masuk diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sempat 3 bulan tutup akibat adanya PPKM darurat, kampung wisata tematik warna-warni di Kelurahan Jodipan, Blimbing, Kota Malang kembali dibuka untuk wisatawan per awal Oktober lalu, seiring dengan Kota Malang yang turun ke level 2 PPKM. Meski kampung warna-warni dibuka untuk wisatawan, namun pihak pengelola kampung warna-warni tetap menerapkan protokol kesehatan bagi wisatawan yang ingin masuk ke kampung yang padat penduduk tersebut. Wisatawan yang akan berkunjung ke kampung warna-warni diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Selain menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, pengunjung juga wajib mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh. Sony Paring, Ketua RW 2 yang juga Ketua Koordinator Pengelola Kampung Warna-Warni Jodipan mengatakan, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi diterapkan sesuai aturan dari pemerintah. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi juga untuk melindungi warga maupun pengunjung dari persebaran COVID-19. Sementara meski sudah dibuka per awal Oktober lalu, pengunjung ke Kampung Warna-Warni Jodipan Kota Malang masih cenderung sepi. Per hari jumlah pengunjung ke kampung tematik tersebut berkisar sebanyak 50 orang. Sedangkan pada hari libur jumlah pengunjung berkisar 100 orang. Sesuai petunjuk pemerintah untuk saling pengertian, saling menjaga kesehatan, baik itu pengunjung atau tuan rumah, ya kami mengikuti aturannya pemerintah. Apa tujuan kita ya demi keselamatan kita bersama gitu aja. Gimana Pak, dari hasil pantauan Peduli Lindungi yang terscreening seperti apa? Kalau satu hari, per harinya masih minim sekali, ya kisaran 20-30 orang saja. Tapi kalau minggu ya mungkin bisa 50 lebih, hampir 100 lah. Itu kalau hari Minggu atau hari Sabtu atau weekend seperti itu. Pak, selain menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, warga yang tidak menggunakan itu diperbolehkan masuk atau tidak, Pak? Ya kita ambil mas, ambil kata yang lurus saja, kemudian suhu badannya tidak terlalu tinggi ya kita diberikan kelonggaran, keluasan saja masih jarang ke sini. Kalau kita terlalu kaku malah tidak ada yang ke sini nantinya seperti itu. Jadi kita memang melayani masyarakat itu tidak semudah apa yang disampaikan beliau-beliau ya. Kita harus ambil tengah-tengah gitu. Yang penting kesehatan mereka tetap diperhatikan gitu aja. Simon Alfredo melaporkan. Relokasi pedagang pasar pagi ke kawasan Stadion Brantas berdampak pada turunnya jumlah penumpang mikrolet. Saat ini penumpang dari pasar pagi berkurang dan tinggal menyisakan penumpang dari aktivitas kios di Pasar Batu. Beginilah yang terlihat di Terminal Kota Batu. Relokasi pedagang pasar pagi ke Stadion Brantas berdampak pada berkurangnya jumlah penumpang dari pasar. Para sopir mikrolet beberapa jurusan yang melintasi pasar Kota Batu biasanya sudah beroperasi sejak pagi, memanfaatkan ramainya aktivitas pedagang pasar pagi. Kini setelah pindah ke stadion, para sopir menunggu penumpang yang datang ke Pasar Batu. Angkutan umum yang melintas di kawasan Stadion Brantas diantaranya jurusan Batu Selekta, Batu Pujon Ngantang maupun Batu Songgoriti. Tetapi angkutan umum ini berada di Jalan Sultan Agung dan berjarak beberapa puluh meter dari dalam stadion, sehingga membutuhkan waktu untuk mencapai pinggir jalan. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Batu Songgoriti menjelaskan, sejak dipindahnya pasar pagi, jumlah penumpang ikut berkurang, dan berharap pembangunan dan penataan pasar bisa lebih baik sehingga pengunjung lebih ramai dan kondisi penumpang angkutan umum bisa membaik. Di lokasi para sopir masih beraktivitas dengan normal di dalam Terminal Kota Batu, dan sebagian angkutan berhenti sesaat di depan kawasan pasar menunggu penumpang. Para sopir berharap pembangunan pasar bisa berjalan sesuai rencana sehingga Pasar Batu lebih baik, sehingga ramai pengunjung yang diharapkan akan berdampak pada meningkatnya penumpang. Pak, gimana dengan pindahnya pasar pagi Pak ke stadion ini? Ada pengaruhnya Pak penumpang Pak? Ya sangat berpengaruh sekali, pengaruh sekali karena animo pembeli ya ke pasar itu berkurang. Pertama takut becek, ya yang becek jelas. Terus pilih ke apa namanya itu Melijo. Banyak yang ke Melijo ya. Oh gitu Pak ya. Iya. Oh berarti biasanya kan nongkrong pagi-pagi sudah di pasar Pak ya? Pagi udah di pasar, nunggu penumpang. Ya. Sekarang
pagi udah sepi. Ada penumpang itu ya agak siang lah, jam 9-10 itu ada penumpang ke pasar Batu. Mungkin beli yang di pasar pagi nggak ada. Pak, kira-kira berapa persen Pak kalau dikurangnya turunnya Pak, kalau menurut jenengan? Jadi kalau kurangnya itu ya berapa ya? Ada kalau 50%. 50% ada Pak ya? Tapi kan jenengan juga jurusan Sangkoli itu lewat lewat stadion juga kan? Lewat sana. Ya. Itu loh Pak. Penumpang yang mau ke pasar. Ya. Merasa keberatan. Turun dari angkot, naik itu dipermasalahkan. Oh, agak jauh sedikit ya? Iya, dipermasalahkan. Oh, gitu. Terus turunnya kadang nggak ada angkot. Oh, betul. Kalau ada angkot ngetem, toh ngetem nggak dapat penumpang. Iwan Hikmawan melaporkan. Harga jual minyak goreng di pasar tradisional di Kota Malang terus melonjak. Saat ini harga jual minyak goreng tembus Rp20.000 per liter. Naiknya harga minyak ini berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Pedagang berharap pemerintah segera menstabilkan harga jual minyak goreng. Harga jual minyak goreng baik itu minyak kemasan maupun minyak goreng curah terus mengalami kenaikan. Sebelumnya, pada 2 pekan lalu harga minyak goreng yang naik dan di kisaran harga Rp18.000 untuk minyak goreng kemasan dan Rp19.000 untuk minyak goreng curah. 3 hari belakangan ini kembali naik dan dijual dengan harga Rp19.000 untuk minyak goreng kemasan dan Rp20.000 untuk minyak goreng curah. Pedagang mengaku harga jual minyak goreng sejauh ini terus melonjak, sempat turun namun kembali mengalami kenaikan dan saat ini di kisaran harga Rp20.000 per liternya. Selain harganya yang naik, stok minyak goreng curah sempat kosong. Naiknya harga jual minyak goreng ini juga berdampak pada daya beli masyarakat yang melemah. Pedagang berharap pemerintah melakukan campur tangan sehingga menstabilkan harga jual minyak. Yang untuk curah Rp20.000 per kilo. Yang untuk ini ya itu sekitar 18-19 ribuan. Ini sebelumnya berapa? Maksudnya? Sebelumnya berapa Pak yang curah? Mulai hampir 1 bulan ini kurang lebih itu. Naik terus itu terus naik terus itu. Mulai harga 13, 15 terus naik. Kemarin mulai turun dikit, naik lagi. Itu. Kalau pasokannya gimana Pak? Amankah atau sempat kosong? Pasokan banyak. Sing beli sing nggak banyak, pesanan di situ. Karena terlalu mahal harganya. Kalau curah sekarang kan mulai rada berkurang. Mending kalau gampangnya sing hampir harganya ya selisih 500 paling. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Tingginya intensitas hujan yang terjadi di Malang Raya beberapa hari terakhir berdampak pada harga jual ikan laut yang mengalami kenaikan. Kenaikan harga ikan laut ini rata-rata berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000. Seperti yang terlihat di Pasar Besar Kota Malang, selain harga ikan laut yang melonjak, pasokan yang didapat dari nelayan juga berkurang. Kenaikan harga jual ikan ini terjadi pada hampir semua jenis ikan laut, seperti ikan tenggiri yang sebelumnya dijual dengan harga Rp50.000, kini naik menjadi Rp65.000 per kilonya. Sedangkan ikan dorang yang sebelumnya dijual dengan harga Rp55.000 per kilo, kini naik menjadi Rp60-Rp75.000 per kilogramnya. Sementara cumi-cumi kini dijual dengan harga Rp35.000 dari harga sebelumnya Rp40 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Pedagang mengatakan kenaikan harga ikan laut ini terjadi sejak sepekan terakhir. Kenaikan ini dikarenakan selain pasokan yang kurang, juga karena stok ikan laut yang menipis. Jika sebelumnya pedagang mendapat pasokan ikan 25 kg pada setiap jenis ikan, kini pasokan berkurang menjadi 15 kg. Pedagang juga memastikan kenaikan ikan laut masih akan terus terjadi, mengingat cuaca yang tidak menentu dan terjadi angin kencang di pantai selatan. Sementara meski harga ikan laut naik, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada harga dan penjualan ikan air tawar karena daya beli masyarakat cukup menurun. Harga naik, terus stoknya berkurang. Yang naik apa aja Pak? Harganya, ikannya ya kayak tenggiri itu sama dorang sama kakap merah itu harganya naik.
Dari berapa ke berapa? Dari biasanya 55, biasa 65. Kalau kemiri biasanya 50, 55, sekarang hampir 75. Kalau dorang ini biasanya dorang itu biasanya 50, sekarang 65. Pak, ada stok ikan yang kosong nggak kalau kayak gini? Kalau stoknya ya dikit-dikit ya ada, tapi nggak kurang, mesti ada. Pak, pasokannya dari mana aja? Ya dari pantai selatan sama apa tuh Pasuruan, Probolinggo, Panggil, terutama Bandeng sama udang. Kalau pasokannya berkurang sampai berapa sih Pak kalau pas musim hujan kayak gini? Kalau biasanya ya pasokannya 20, sekarang ya 15 kilo gitu. Makanya nggak apa tuh nggak berani masuk banyak-banyak kayak gini nih. Keadaan nih masih pandemi, nggak berani banyak-banyak. Simon Alfredo melaporkan. Hujan yang turun dengan intensitas tinggi mengakibatkan bunga apel mengalami kerontokan, sehingga volume hasil panen dipastikan akan berkurang. Kondisi ini diperparah dengan harga jual apel yang mengalami penurunan drastis. Beginilah yang banyak dialami para petani apel di Malang. Biaya untuk perawatan yang tinggi seringkali tidak sebanding dengan harga jual apel sehingga petani mengalami kerugian. Faktor cuaca menjadi salah satu penyebab menurunnya volume maupun kualitas hasil panen. Seperti yang terlihat di lahan pertanian apel di kawasan Junggo Bumiaji, terlihat petani sedang melakukan penyemprotan setelah hujan dan kabut turun pada malam hari. Terlihat bagian bunga berwarna kecoklatan dan pada akhirnya mengalami kerontokan. Tidak hanya itu, harga jual apel saat ini sedang mengalami penurunan drastis sehingga semakin memberatkan petani. Saat ini harga jual apel jenis ANA di tingkat petani dijual dengan harga Rp3.000 per kilogram, dan mana lagi masih di kisaran Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilogram untuk kualitas bagus. Menurut salah seorang petani di kawasan Junggo menjelaskan, turunnya harga apel ini diduga karena banyaknya buah di pasaran, baik dari luar maupun buah lokal. Terlebih saat ini mulai banyak pedagang buah mangga di jalan-jalan. Di kawasan lahan pertanian apel di wilayah Junggo Bumiaji, terlihat lahan pertanian tanaman lahan apel masih cukup banyak dan produktif menghasilkan walaupun harga jual seringkali tidak sesuai harapan petani. Banyak pihak berharap tanaman apel masih bisa dipertahankan dan tetap menjadi ikon di Kota Batu, melihat semakin beratnya petani untuk mempertahankan tanaman apel akibat tingginya biaya yang harus dikeluarkan petani seringkali tidak sebanding dengan harga jual. Intensitasnya mulai tinggi nih Pak, ke bunga ini Pak? Ya banyak yang rusak. Karena hujan terus-menerus. Iya. Nggak bisa kering. Iya. Buahnya ya sulit. Pak, bisa berapa persen Pak seperti ini bunga kalau ini Pak? Bisa 1/4 ya sudah untung. Oh 1/4 kerusakannya Pak ya, rontoknya masih untung Pak ya? Berarti upaya penyemprotan terus-terusan Pak kalau gini ya? Iya kalau musim hujan ini. Iya. Dengar-dengar harganya sekarang turun lagi ya? Harganya sudah menurun drastis sekarang ini. Tadi apel ANA saya di atas di tingkat petani kan 3.000 Pak. Iya. Murah sekali. Itu harga gitu anjlok. Sudah nggak anu Pak ya, nggak nutut buat ini ya Pak ya, kalau harga 3.000 Pak? Nggak nutut sama sekali, obatnya mahal-mahal semua. Pak, idealnya harga apel berapa sih Pak idealnya untuk bisa mengalihkan modal rata-rata Pak? Gitu ya normalnya 10.000 itu sudah. Di tingkat petani Pak ya? Iya. Di tingkat petani. Saat ini Pak kenapa 3.000 Pak? Apa mungkin lagi panen banyak apa enggak? Saingan buah dari luar itu banyak sekali. Berpengaruh sekali Pak ya? Sangat berpengaruh sekali. Kalau yang mana lagi berapa Pak? Dengar-dengar? Mungkin 5.000 mungkin. 5.000 ya. Iwa Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya.
Sebanyak 407 wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma semester genap tahun akademik 2020-2021 dilepas secara resmi oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma, Nurdiana SE/MSI. Pada kegiatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada para wisudawan terbaik. Jumat 19 November 2021 bertempat di Gedung Pasca Sarjana lantai 7 Unisma. Kegiatan pelepasan wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma semester genap periode 66 tahun akademik 2020-2021. Kegiatan pelepasan wisudawan diikuti oleh 407 wisudawan yang terdiri dari 188 wisudawan prodi akuntansi, 218 wisudawan manajemen, dan 3 perbankan prodi perbankan syariah mengikuti kegiatan secara luring dan daring. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma Nurdiana SE/MSI beserta jajaran wakil dekan, bendahara yayasan, para dosen, dan undangan lainnya. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Syubanul Waton dan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan dekan oleh Wakil Dekan 1 Afifuddin SE/MSA AK dan pengumuman para lulusan terbaik untuk periode 66. Pada periode ini, untuk prodi akuntansi lulusan terbaik diraih oleh Lilis Karlina dengan IPK sempurna 4,00 asal NTB. Untuk prodi manajemen lulusan terbaik diraih oleh Safira Salsabila dengan IPK 4,00 dengan predikat pujian asal Malang, dan prodi perbankan syariah diraih oleh Nur Aidah dengan IPK 3,58 asal Bima. Acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan oleh dekan dan dilanjutkan dengan pengalungan gordon oleh Kaprodi Manajemen, Kaprodi Akuntansi, dan Perbankan Syariah. Sambutan Wakil Wisudawan Safira Salsabila mengucapkan terima kasih kepada orang tua, dekan, dan jajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma atas ilmu yang telah diberikan, serta mohon doa restu agar bisa menjalani kehidupan ini dengan sukses dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sementara itu, dalam sambutannya, Dekan FEB Unisma Nurdiana SE/MSI mengucapkan selamat dan berpesan percayalah dengan bekal knowledge, skill, dan karakter, para lulusan akan sukses dimanapun dan profesi apapun yang digeluti, serta berpesan untuk menjaga nama baik alma mater dimanapun berada. Acara diakhiri dengan penyerahan wisudawan kepada pengurus IK alumni. FEB Unisma ini ada sekitar 407 insya Allah yang di wisuda. Kebetulan kami sudah melepas 2 kali, tahap 1 dan tahap 2. Nah, besok itu Rektor Unisma akan mewisuda lulusan kami sebanyak 407 hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu itu untuk prodi manajemen dan perbankan syariah, kemudian di prodi akuntansi hari Minggu. Dan alhamdulillah dari seluruh penghargaan terbaik, lulusan wisudawan terbaik 1, 2, dan 3 itu diraih oleh lulusan kami dari prodi manajemen dan prodi akuntansi, dan alhamdulillah IPK-nya juga 4,00. Dan dari lulusan yang terbaik itu, dari beberapa itu sudah banyak diterima di beberapa instansi. Ada yang dari perbankan BUMN, ada juga ke OJK dan lain sebagainya dalam tenggat waktu menunggu wisuda ini. Alhamdulillah. Dan dari lulusan kami ini, lulusan tepat waktu berkisar sekitar 60%. Nah, ini merupakan suatu prestasi bagi kinerja program studi, di mana lulusan tepat waktu antara 4 tahun sampai 4,5 tahun itu kalau misalnya nilainya excellent itu harus di atas 50%. Nah, ini merupakan kerja yang sangat keras dari Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana bisa memotivasi mahasiswa di masa pandemi untuk bisa lulus tepat waktu. Iwan Hikmawan melaporkan.